Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada video pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar. Mid semester telah terlampaui. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pada term 2. Untuk pembahasannya, tonton terus videonya ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di pelajaran kelima, Aku, Cinta Nabi dan Rasul. Nah, yang akan kita pelajari adalah kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Tetapi, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai kisah dari Nabi Ayub alaihi salam, kita tunjukkan terlebih dahulu nih bagaimana cara mencintai Rasul, yaitu dengan cara apa? Ya, betul sekali, dengan cara bersolawat. Nah, di sini Miss Uni sudah tampilkan solawat yang akan kita baca bersama-sama untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul. Mari bersama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Asyraqal badru alaina. Fakhtafat minhul buduru. Mithla husnik mara'aina qattu ya wajhas sururi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, setelah kita bersolawat bersama-sama, tiba saatnya kita mempelajari kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Dikisahkan, Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak, ladangnya luas. Namun, meskipun beliau kaya raya, beliau tetap suka menolong dan dermawan. Hingga penghuni langit terkagum-kagum oleh kedermawanannya. Pada puncak kejayaannya, Nabi Ayub diuji oleh Allah. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak pernah mengemis. Imannya tidak goyah karena ia sangat yakin bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Sebab harta kekayaan yang ia miliki datangnya adalah dari Allah dan kembalinya pun juga kepada Allah. Hal ini membuat iblis semakin senang untuk menguji ketakwaan dari Nabi Ayub. Belum cukup diuji sampai di sana. Ternyata Nabi Ayub juga terkena penyakit kulit yang menular hingga diusir dari tempat tinggalnya, kemudian hidup menderita karena berpenyakit. Puncaknya, istri tercinta akhirnya meninggalkannya. Padahal sebelumnya meskipun diterpa penyakit dan kemiskinan sampai diusir, istrinya tetap setia merawat Nabi Ayub. Pada saat itu istrinya sudah tidak mampu lagi membeli makanan. Akhirnya ia rela memotong rambutnya untuk ditukarkan dengan sepotong roti. Nabi Ayub mengetahui hal ini dan beliau merasa sangat kecewa dengan istrinya. Akhirnya ia meminta istrinya untuk meninggalkannya. Dalam hati Nabi Ayub berkata, "Jika aku sudah sembuh nanti, maka aku akan memukul istriku sebanyak 100 kali." Selama tinggal dalam kesendirian, Nabi Ayub berdoa agar penyakitnya lekas sembuh dan diangkat oleh Allah. Akhirnya, doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah. Berfirman Allah kepada Nabi Ayub, "Hantamkanlah kakimu ke tanah. Dari situ air akan memancar dan dengan air itu kau akan sembuh dari semua penyakitmu. Kesehatan dan kekuatanmu akan pulih kembali jika kau pergunakan air itu untuk minum dan mandi." Firman Allah ini termaktub dalam Quran Surat Al-Anbiya
ayat ke-28. Berkat air tersebut, Nabi Ayub sembuh seperti sedia kala. Sementara itu, istrinya yang telah pergi meninggalkan Nabi Ayub lama-kelamaan merasa kasihan dan tak tega membiarkan Nabi Ayub seorang diri. Akhirnya ia datang kembali dan mengunjungi Nabi Ayub. Istrinya sangat gembira melihat Nabi Ayub sudah kembali dan sembuh seperti sebelumnya. Namun, pada saat itu Nabi Ayub kebingungan sebab ketika sakit, beliau pernah berjanji kepada dirinya sendiri jika nanti istrinya sudah kembali dan dia dalam keadaan sehat, maka istrinya akan dipukul sebanyak 100 kali. Dalam kebingungan itu, datanglah wahyu Allah yang memberikan jalan keluar. Firman Allah itu berbunyi, "Hai Ayub, ambillah lidi 100 buah dan pukullah istrimu sekali saja. Dengan demikian, tertebuslah sumpahmu." Ya, dengan lidi 100 dipukulkan pelan sekali, maka sumpahnya sudah terlaksana. Berkat kesabaran dan keteguhan imannya, Nabi Ayub dikaruniai lagi harta benda yang melimpah ruah. Dan dari istrinya itu, ia mendapat anak bernama Bashor. Dan kemudian ia mendapat julukan Zulkifli. Dan Zulkifli ini akhirnya juga menjadi nabi dan rasul. Berdasarkan kisah dari Nabi Ayub alaihi salam, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari kisah beliau. Yang pertama, setiap manusia akan diberi ujian oleh Allah. Hal ini termaktub dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, "Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." Kedua, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa memberi banyak nikmat dan bisa pula mengambilnya kapan saja. Yang ketiga, berdoalah hanya kepada Allah. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub selalu berdoa kepada Allah agar penyakitnya itu lekas sembuh. Dan pada akhirnya doa Nabi Ayub dikabulkan. Kemudian yang keempat, selalu ada jalan bagi orang yang bersabar dan bertakwa. Baik teman-teman, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, silahkan berkomentar di Google Classroom atau bertanya langsung saat kelas virtual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.